Selamat berjumpa teman-teman fans Mahabharata dan juga fans Radha Krishna. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah pesan moral dari semua iblis yang dibunuh oleh Krishna. Ini adalah kisah unik di balik permainan rohani Sri Krishna. 13 hal yang harus Anda ketahui dalam kisah rohani Krishna. Kisah yang pertama adalah Iblis Putana. Putana merepresentasikan guru palsu yang bisa berupa orang atau pikiran terikat milik mereka sendiri. Seorang guru yang licik yang mengajarkan tentang kenikmatan indria. Pada kehidupan masa lampau, Putana adalah seorang yang ingin sekali menjadi ibu daripada Krishna karena melihat seorang anak yang sangat lucu sekali. Tetapi karena pengaruh oleh dendam, maka selanjutnya ia ingin meracuni Sri Krishna. Putana kemudian atas perintah dari Raja Kamsa ingin membunuh Krishna dengan cara menyamar sebagai seorang dewi yang sangat cantik yang ingin memberikan susu kepada Krishna. Namun akhirnya ketahuan oleh Krishna yang kemudian membunuh Putana dengan cara menghisap susunya dan kemudian sekaligus menghisap daya hidupnya sehingga Putana akhirnya tewas. Yang kedua, Iblis Sakatasura. Sakatasura atau iblis gerobak mewakili kecenderungan untuk membawa gerobak kebiasaan buruk yang terakumulasi dalam kehidupan ini dan juga kehidupan sebelumnya. Ia juga mewakili kelesuan dan juga sifat-sifat kebodohan. Kemudian Sri Krishna yang masih balita dengan mudah menghancurkan gerobak iblis ini dan membunuh Sakatasura. Yang ketiga adalah Iblis Watsasura. Watsasura adalah iblis anak lembu, melambangkan mentalitas kekanak-kanakan yang menimbulkan semacam keserakahan yang menghasilkan jenis kenakalan yang jahat. Kemudian Krishna membunuh iblis Watsasura dengan cara menarik lidah daripada Watsasura sehingga tewas mengenaskan. Yang keempat adalah Iblis Bakasura atau Iblis Bangau, melambangkan kelicikan yang bermuka dua atau kemunafikan, tipu daya, dan juga perilaku yang salah. Akhirnya Krishna pun membunuh Iblis Bakasura setelah dengan sengit melalui pertarungan yang sangat dahsyat. Yang kelima adalah Iblis Agasura. Iblis Agasura ini adalah iblis ular yang besar sekali, melambangkan kekejaman dan kekerasan. Iblis Agasura ini juga tewas di tangan Krishna setelah dibunuh oleh Krishna. Setelah Iblis Agasura mencoba memperdaya teman-teman Krishna dengan cara menyamar sebagai sebuah gua yang besar sehingga rekan-rekan Krishna masuk ke dalam perut Agasura. Selanjutnya adalah Iblis Dhenukasura. Iblis Dhenukasura atau iblis keledai. Dhenukasura melambangkan kejahatan, ketidaksopanan, keuntungan, kehormatan, dan aspirasi untuk tujuan-tujuan yang egois. Dhenukasura juga melambangkan kecerdasan materialistik, kebodohan akan pengetahuan spiritual. Dhenukasura merupakan penjaga sebuah kebun milik daripada Raja Kamsa. Selanjutnya, Kalia. Krishna menghukum ular Kalia. Ular Kalia melambangkan kekejaman
dan juga pengkhianatan. Kalia juga telah melakukan kesalahan kepada Garuda, sehingga Garuda tidak lagi dapat mengambil makanan di dalam sungai Yamuna. Akibat permusuhan ini disebabkan oleh seorang resi bernama Saubari Muni yang telah mengancam Garuda apabila datang kembali ke sungai Yamuna, maka Garuda akan dibunuh. Di akhir cerita, akhirnya Kalia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debu kaki Padma Sri Krishna. Salah satu alasannya karena walaupun Kalia melakukan kesalahan terhadap Garuda, tetapi Kalia juga tetap berlindung kepada seorang pelayan Sri Krishna, yaitu Yamuna. Oleh karena itulah Krishna memberikan kesempatan kepada Kalia untuk mendapatkan anugerahnya. Selanjutnya, Iblis Pralambasura. Pralambasura melambangkan hasrat-hasrat yang penuh nafsu keinginan untuk keuntungan pribadi atau kehormatan. Selanjutnya, Iblis Sankacuda. Sankacuda merupakan iblis kerang Sanka dan mengambil permata yang dicuri olehnya. Iblis Sankacuda melambangkan kemasyhuran untuk mendapatkan nama dan ketenaran, dan keinginan untuk kenikmatan sensual dengan dalih pengabdian. Selanjutnya adalah Iblis Aristasura. Aristasura yaitu iblis banteng yang melambangkan kebanggaan yang timbul karena terlibat dalam agama-agama palsu yang diciptakan oleh para penipu. Kemudian akhirnya Aristasura juga tewas di tangan Sri Krishna. Kemudian selanjutnya Iblis Kesi, iblis kuda yang melambangkan perasaan yang berpikir bahwa saya adalah seorang penyembah Tuhan dan juga guru kerohanian. Seperti iblis-iblis yang lain, Kesi atau iblis kuda yang jahat ini juga akhirnya tewas di tangan Sri Krishna. Yang berikutnya adalah Iblis Vyomasura. Vyomasura atau iblis langit atau iblis angkasa merupakan simbol bergaul dengan pencuri dan orang jahat lainnya, dan dengan orang-orang yang menyatakan diri sebagai awatara. Pada zaman Kali Yuga saat ini, sangat banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan atau merupakan perwakilan atau utusan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita hendaknya harus berhati-hati dengan mereka orang-orang yang jahat ini. Vyomasura akhirnya juga tewas di tangan Krishna. Selanjutnya adalah Iblis Trinawatra atau iblis angin puyuh. Iblis angin puyuh ini membawa Krishna melambung ke angkasa yang melambangkan kebanggaan palsu yang timbul dari pengetahuan material yang melahirkan filosofi yang palsu. Filosofi yang palsu ini selalu bertentangan dengan sastra-sastra yang asli. Dan akhirnya Trinawatra, iblis angin puyuh ini, juga tewas di tangan Sri Krishna. Selanjutnya, ada beberapa kisah-kisah lainnya terkait dengan permainan rohani Krishna pada saat dia masih berusia kanak-kanak. Kisah yang pertama, Brahma Vimohana Lila, di mana Dewa Brahma mencuri anak-anak gembala sapi dan juga anak sapi
kemudian menyembunyikannya di dalam gua, dan juga menyembunyikan anak-anak gembala sapi dibawa pergi ke awan. Ini melambangkan kegiatan-kegiatan duniawi dan akademisi spekulatif. Dewa Brahma merasa dirinya adalah seorang penguasa yang sangat hebat, dan dia tidak mengetahui bahwa Krishna adalah tuannya yang sedang melakukan kegiatan rohani di dunia ini. Pada akhirnya, Dewa Brahma menyadari kesalahannya dan kemudian bersujud meminta maaf kepada Krishna. Yang kedua, Nalakwera dan Manigriva. Pembebasan Nalakwera dan Manigriva dengan merobohkan pohon Arjuna kembali. Nalakwera dan Manigriva telah mendapatkan kutukan dari Narada Muni karena telah mengabaikan kehadiran Narada Muni. Kemudian Narada Muni memberikan kutukan kepada Nalakwera dan Manigriva yang merupakan putra daripada Dewa Kwera agar menjadi pohon kembar Arjuna. Kemudian mereka berdua melambangkan rasa bangga yang sombong dari cendekiawan gadungan yang berakar pada kegilaan demi kekayaan. Atas karunia Sri Krishna, akhirnya kutukan dari Narada Muni kepada Nalakwera dan Manigriva berakhir dengan dirobohkannya pohon kembar Arjuna. Dengan demikian, Nalakwera dan Manigriva kemudian terbebas dari kutukan Narada Muni, kemudian kembali ke alam kayangan di surga. Kisah yang ketiga, penculikan Nada Maharaj oleh Waruna. Krishna dan Balaram membebaskan Nanda Maharaj yang diculik oleh Waruna. Berpikir bahwa kehidupan spiritual dapat ditingkatkan dengan intoksikasi atau kemabukan dalam keadaan mabuk. Inilah simbol daripada lila atau permainan rohani di mana Nada Maharaj diculik oleh ajudan-ajudan dari Dewa Waruna. Demikianlah teman-teman kisah-kisah menarik yang ada di balik kisah unik Sri Krishna dan juga bagian kisah dari Mahabharata. Selanjutnya, jangan lewatkan kisah-kisah yang sangat unik dan menarik tentang kisah besar Ramayana, kisah unik di balik epos besar Ramayana. Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi kita di dalam kehidupan kita sebagai pedoman kita untuk bertindak dengan cara bijaksana. Janganlah kita bertindak dengan cara-cara yang ceroboh sehingga nantinya akan dapat menjerumuskan kehidupan kita ke dalam kesulitan dan bahkan membuat kita menjadi terperosok jatuh dalam kehidupan yang lebih rendah dan selalu bertentangan dengan pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam kitab suci. Kisah rohani Krishna sangatlah banyak. Oleh karena itu, mengetahui kisah-kisah Krishna dan juga rekan-rekannya adalah sebuah kesempatan yang sangat mulia untuk kita dengarkan dan untuk selalu kita perbincangkan setiap hari, sehingga kita akan dapat mengingat pesan-pesan dan juga petuah-petuah yang ada di dalamnya sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih. Sampai jumpa.